Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya di Jump Festival yang diadakan pada tahun 2020 yang lalu, ada suatu berita yang begitu hangat mengenai Bang Hori yang membeberkan spoiler bahwa My Hero Academia akan segera tamat. Dan di Jump Festa tahun 2021, pernyataan Bang Hori mengenai tamatnya My Hero Academia semakin diperjelas dengan konfirmasi bahwa tersisa kurang lebih 1 tahun lagi untuk My Hero Academia. Yang kalau kita hitung dari skala chapter, maka tersisa 40-an chapter menuju tamatnya My Hero Academia. So, meskipun begitu, banyak fans yang cukup terkejut mengenai berita tersebut. Sedangkan di kisah My Hero Academia saat ini baru saja membangun konsep dunianya dan juga masih banyak yang belum terungkap. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah My Hero Academia akan memiliki sequel setelah tamat? Untuk itu, di konten kali ini saya sudah mengumpulkan beberapa teori dan indikasi bahwa My Hero Academia akan memiliki sequel. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. My Hero Agency. Nampaknya judul sequel ini sudah ramai dibicarakan semenjak Bang Hori selaku kreator mengatakan bahwa manga karyanya akan segera berakhir. Dan ya, banyak fans yang berasumsi sampai mencari tahu banyak sumber terpercaya mengenai apakah My Hero Academia akan berlanjut ke sequel My Hero Agency. Nah, anggapan ini sederhananya diperkuat oleh sebab spoiler dari Deku Dewasa di chapter pertama My Hero Academia, di mana Deku Dewasa selaku narator dari kisah My Hero Academia ini menjelaskan dengan sangat-sangat jelas bahwa seluruh kisah yang kita lihat dan yang kita baca adalah kisah masa lalu Deku sebelum menjadi pahlawan terhebat di dunia. Arti kata terhebat bisa bermakna sangat luas, yang berarti lebih dari sekedar number one hero belaka, dan juga diakui oleh mayoritas manusia. Sehingga dari ucapan Deku Dewasa yang terdapat di chapter 1 mengenai dirinya yang sudah menjadi hero terhebat, maka ini akan menimbulkan pertanyaan yang begitu kontra. Nah, letak kontranya di mana? Jika kita melihat kondisi My Hero Academia sampai di chapter terakhir yang rilis saat ini, maka akan menimbulkan satu pertanyaan krusial, yaitu bagaimana bisa seorang anak SMA, bocil umur 16 tahun, bisa mencapai posisi sebagai hero terhebat sesuai dengan klaim yang dia sebutkan. Sementara salah satu poin penting untuk mencapai posisi hero terhebat, setidaknya harus setara dengan All Might atau maksimal harus setara dengan Star and Stripe selaku pahlawan dengan julukan wanita terkuat di dunia. So, maka dari itu, anggapan yang cukup masuk akal ke logika fans adalah perlu adanya sequel yang menceritakan Deku pasca lulus dari SMA UA, atau setidaknya menjadi suatu simbol ancaman bagi villain di seluruh dunia seperti Star and Stripe. Sehingga klaim yang diucapkan Deku pada chapter 1 yaitu menjadi hero terhebat dapat diakui dan dilegitimasi sesuai dengan fakta lapangan yang Deku lakukan. So, maka dari itu perjalanan Deku seharusnya tidak berhenti saat dia menjadi anak SMA saja, melainkan perlu menyelesaikan tahun kedua dan ketiga di sekolah UA, kemudian join di agensi pahlawan, lalu kemudian berkuliah di luar negeri juga mungkin seperti All Might dan lain sebagainya yang bisa menjadi aspek penting agar Deku dapat menjadi hero terhebat. Sederhananya, saat ini perjalanan Deku untuk menjadi hero terhebat, jika dihitung dari skala 1 sampai 10, maka Deku posisinya kira-kira masih di skala 3. Oleh sebab dia yang baru setahun menerima One for All, kemudian baru setahun pula menjadi murid SMA di sekolah pahlawan, dan lain sebagainya yang membuat Deku belum dapat dikatakan sebagai seorang profesional. Dan satu hal lagi, kita perlu menyadari bahwa judul dari kisah ini adalah My Hero Academia, atau dalam bahasa Indonesia adalah Akademi Pahlawanku. Yang dari judul ini saja dapat mengindikasi bahwa sequel pasca kelulusan Deku akan sangat potensial terjadi. My Hero Academia adalah kisah All For One menjadi Raja Iblis. Jika tadi kita membahas soal Deku Dewasa yang mengklaim bahwa dirinya akan menjadi hero terhebat, kita akan dibenturkan lagi oleh klaim All For One yang terdapat di chapter 297. Silakan teman-teman cek chapter 297, tepatnya di panel akhir, di mana All For One mengklaim di hadapan kita para pembaca bahwa ini adalah kisah di mana dia menjadi Raja Iblis. Wait, what? Jadi begini, yang terjadi di chapter 297 ini seakan adalah kebalikan dari klaim Deku terhadap dirinya di chapter 1, di mana All For One seakan mengambil alih narasi dan mengatakan bahwa ini adalah kisah di mana dia menjadi Raja Iblis. Raja Iblis di sini bisa bermakna luas pula, entah menjadi penjahat terkuat atau bahkan menjadi iblis dalam artian yang sebenarnya. Pokoknya ini begitu ambigu. Nah, hasilnya banyak yang berspekulasi bahwa My Hero Academia bisa saja berakhir cukup menggantung dengan mengisahkan si tokoh antagonis yang menjadi pemenang oleh sebab statement All For One di chapter 297. Sehingga dari pengaruh All For One yang menjadi Raja Iblis selama saga My Hero Academia, maka kisah Deku untuk melegitimasi dirinya sebagai hero terhebat memang memerlukan sequel. Bisa saja di sequel ini nantinya akan memiliki satu garis cerita, yaitu untuk menyelesaikan problematika antara All For One dan Deku. Sehingga saat di sequelnya nanti, maka akan terrealisasilah klaim Deku sebagai hero terhebat dengan cara mengatasi All For One si Raja Iblis.
Nah, tentu saja anggapan All For One yang bilang akan menjadi Raja Iblis diperkuat dengan beberapa poin, seperti poin dirinya yang dikategorikan sebagai ancaman internasional, kemudian All For One kini menguasai sebagian besar wilayah Jepang, belum lagi teman-teman villain internasional yang akan segera datang, dan lain sebagainya yang membuat All For One bisa menjadi pemenang dalam kisah My Hero Academia. Wow, cukup kontradiksi juga ya sebenarnya. Saya pun bingung sebenarnya, tapi ya saya berharap yang terbaik untuk kisah My Hero Academia ke depannya. Fondasi untuk sequel telah dibuat. Potensi sequel, jika kita sadari bersama, sebenarnya sudah dibangun fondasinya dari chapter 1 sampai di puncak cerita saat ini. Beberapa fondasi yang admin maksud antara lain seperti Deku yang mengklaim dirinya nanti akan menjadi hero terhebat. Kemudian ada kemunculan Sir Night Eye yang begitu singkat, lalu adanya konspirasi politik di balik sistem hero di Jepang, lalu adanya organisasi semacam PBB yang bertujuan untuk mendistribusikan pahlawan internasional, kemudian eksistensi villain internasional, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Jadi klaim Deku di chapter 1 sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita skip ke Sir Night Eye. Nah, Sir Night Eye adalah salah satu poin fondasi yang sangat berpotensi terjadi. Sebab Sir Night Eye memiliki latar belakang yang belum diungkap secara luas. Seperti halnya tipikal My Hero Academia yang selalu menjelaskan latar belakang karakter. Nah, mengapa Sir Night Eye bisa menjadi salah satu poin fondasi untuk adanya sequel? Ini disebabkan karena karakter Deku dan Sir Night Eye sendiri, Bang Hori seakan mengasosiasikan dengan suatu istilah atau hal-hal yang berhubungan dengan negara Inggris. Loh, kok bisa? Jadi ini akan cukup rumit, tapi akan saya jelaskan semampu yang saya bisa. Jadi kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa pro hero Sir Night Eye atau Mirai Sasaki kemungkinan besar awalnya memiliki nama pahlawan yang adalah Night Eye saja gitu. Namun entah kapan waktunya, Sir Night Eye akhirnya memiliki gelar yang adalah Sir, suatu gelar yang diberikan dari kerajaan Inggris kepada seseorang yang dianggap berjasa dan memiliki andil terhadap negara Inggris. Jadi besar kemungkinan gelar Sir pada nama pahlawan Sir Night Eye ini tidak didapatkan atau diberikan secara suka-suka. Perlu adanya usaha untuk mendapatkan gelar Sir sehingga menjadi nama yang kita kenal sebagai pro hero Sir Night Eye. Nah, secara tidak langsung bisa saja menjelaskan ke kita bahwa dulu sebelum mengambil agensi bersama All Might, Mirai Sasaki pernah eksis sebagai pahlawan di Inggris dan kemudian atas aksi kepahlawanannya, dia kini mendapatkan gelar Sir. Nah, hubungannya akan relevan ketika kita tahu bahwa Deku juga memiliki asosiasi terhadap hal-hal berbau negara Inggris. Terlebih, Deku juga pernah magang bersama Sir Night Eye dan ditambah lagi Deku dan Sir Night Eye memiliki idola yang sama yaitu All Might. Nah, contoh kecil hubungannya Deku dengan Inggris adalah Manchester Smash. Ya, berbeda dengan All Might yang sering kali menamai jurusnya dengan nama-nama kota di Amerika, Deku menamai jurusnya dengan nama kota di Inggris. Nah, hal ini dianggap menjadi suatu easter egg yang mengindikasi bahwa di sequelnya nanti, jika benar-benar akan digarap, maka Inggris akan menjadi latar tempat bagi Deku untuk menjalani misi-misi kepahlawanan yang dia tekuni. Sebab All Might menamai jurus-jurusnya ketika dia berkuliah di Amerika. Dan bukan tidak mungkin, Deku juga akan melakukan hal serupa dengan All Might yang akan menamai jurus-jurusnya tergantung dari jurus itu pertama kali diciptakan di kota mana. Dan salah satu jurus Deku yang namanya kental dengan kota dari negara lain adalah Manchester Smash itu sendiri. Wah, teori yang sangat liar, tapi untuk semakin menguatkan teori kalau Deku bakal melakukan petualangan di Inggris pada saat sequel nantinya adalah bisa saja untuk menemukan Hisashi Midoriya yang menurut gosip beredar sedang melakukan pekerjaan di Inggris. Kalau poin ini sebenarnya cocok logis sih, sebab Hisashi Midoriya atau bapaknya Deku memiliki quirk nafas api yang di kemudian hari dikaitkan dengan negara Inggris yang kental akan mitologi naga yang bisa menyemburkan api. Jadi sudah ada beberapa poin yang menunjukkan kalau My Hero Academia akan memiliki sequel. Kemudian ada pula permasalahan konspirasi politik di dalam tubuh pahlawan, yang mana Komisi Penyelamatan Publik, yaitu lembaga yang mengatur kinerja pahlawan di suatu negara, ternyata memiliki latar belakang yang begitu busuk dan begitu kontra terhadap sistem pahlawan. Salah satu korban dari konspirasi politik pahlawan adalah Lady Nagan contohnya, di mana dia dikriminalisasi oleh sebab dia menolak untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap organisasi villain. So, sejauh ini kita sudah melihat Deku bermasalah dalam problem antara One for All dan All for One. Jadi bukan tidak mungkin permasalahan politik sistem pahlawan bisa saja akan menjadi poin utama yang perlu diceritakan di sequelnya nanti. Mengingat di umur segini, mana mungkin Deku mau menyelesaikan masalah politik ya kan? Setidaknya harus cukup dewasa untuk ikut campur dalam menyelesaikan masalah politik pada sistem pahlawan dunia. Dan yang terakhir adalah eksisnya pahlawan dan villain internasional. Ya, ini sebenarnya yang paling nampak menunjukkan fondasi adanya masalah yang
yang bisa diselesaikan pada sequel jika memang akan dibuat. Dimana ternyata bukan hanya di Jepang saja problematika yang terjadi, namun di seluruh dunia, bahkan saat ini sedang menghadapi masalah yang disebabkan oleh All For One. Meskipun sebenarnya problem internasional sudah diceritakan pada movie ketiga, namun masalah yang dibuat oleh Vector tidaklah lebih buruk dibandingkan masalah yang ditimbulkan oleh All For One. So, untuk itu, fondasi yang menunjukkan tanda-tanda bahwa Deku masih akan terus bersinggungan dengan problem All For One di masa depan nanti bisa menjadi fondasi untuk diadakannya sequel. Tapi terlepas dari itu, ini semua hanyalah teori. Kita semua para fans My Hero Academia tentunya dengan senang hati jika memang Bang Hori ingin mengadakan sequel My Hero Academia. Tapi jika memang ingin ditamatkan tahun ini, ya bukan masalah sebab Bang Hori selalu memuaskan para penggemar dengan semaksimal mungkin. By the way, sebenarnya ada lagi poin-poin penting adanya sequel My Hero Academia gitu, tapi saya lupa mau ketik apa di naskah. Jadi ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada teori mengenai sequel My Hero Academia, silahkan isi di kolom komentar dan akan kita diskusikan bersama. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.